Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, tapi Engkau peduli pada kami semua umat manusia yang lemah ini. Kami semua akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sama-sama bersama kami saat ini mau merenungkan sebagian firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa syukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kami semua diberi kesempatan untuk sekali lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini saya akan merenungkan sebagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan 15. Ini diberi judul dengan hamba yang menderita bagian yang pertama. Kita sudah melihat bagaimana dalam kitab Yesaya ini terdapat banyak nubuat. Salah satu nubuat yang tertulis dalam kitab Yesaya ini adalah tentang penderitaan dan kematian dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, manusia yang berdosa, yang terdapat di Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Dan ini saya bagi dua, hari ini yang 13 sampai dengan 15, dan nanti di minggu depan kita akan membahas Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau kita melihat Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12, ini seringkali dibacakan pada waktu ibadah Jumat Agung. Karena ini di sini banyak menceritakan tentang penderitaan daripada hamba Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12 termasuk salah satu dari 4 nyanyian hamba menderita yang terdapat di kitab Yesaya. Yang pertama di Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dan ketiga Yesaya 50 pasal 50 ayat 4 sampai 11. Dan yang keempat Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Nah, kita hari ini yang akan melihat nyanyian hamba yang menderita yang keempat ini. Kita melihat di dalam nyanyian hamba yang menderita ini bagaimana kebaikan saling terkait dengan ketidakadilan. Kita semua pada masa saat ini dapat menyaksikan hal-hal yang sama. Di dunia ini banyak kebaikan, tapi juga banyak ketidakadilan. Semua ini bergabung menjadi satu. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 12 dibagi menjadi dua bagian. Ya, ini hari ini yang kita bahas 52 ayat 13 sampai 15 memperkenalkan kita tentang hamba yang menderita dan bagaimana hamba yang menderita itu ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dan yang bagian kedua, Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12 menggambarkan hamba yang menderita dengan gambaran yang begitu menyedihkan, penuh kegelapan, menggambarkannya bagaimana hamba yang menderita itu ditolak, mengalami penderitaan dan juga kemenangannya. Kalau kita melihat di sini, di dalam kedua bagian itu terlihat gambaran hamba yang menderita itu, bagaimana hamba itu meskipun menderita tetapi mempunyai ketetapan yang keras, mau melayani, mendukung umatnya tanpa mempertanyakan harga apa yang harus dibayar. Mari kita sekarang membaca di Yesaya
pasal 52 ayat 13 sampai dengan 15. Ini hanya 3 ayat, kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya 52 mulai dengan ayat 13 dari terjemahan baru edisi kedua. Mari kita membaca bersama-sama. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawaannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin. Sekarang kita melihat satu persatu. Di ayat 13, Yesaya 52 ayat 13 dimulai dengan sesungguhnya. Di sini kalau kita melihat, hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang berbicara. Kalau kita melihat Tuhan Allah yang berbicara itu, Tuhan itu adalah perkataannya dapat dipercaya, dan perkataan Tuhan Allah selain dapat dipercaya, perkataannya itu sangat besar kuasanya. Kalau kita melihat, dimulai dari Kejadian, kalau Tuhan Allah berfirman aja terjadilah sesuatu. Tuhan jadilah terang, jadilah apa, macam-macam kejadian. Perkataan Tuhan sangat berkuasa. Dan selain berkuasa, ini perkataan Tuhan dapat dipercaya. Kalau kita melihat di Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11, dikatakan perkataan Tuhan itu berkuasa seperti apa? Dikatakan di sini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Di sini dikatakan, perkataan Tuhan itu seperti apa? Hujan. Kalau ada hujan kita tahu turun dari langit, ya turun. Dan salju juga turun dari langit. Dan dikatakan di sini turun dari langit tidak kembali ke langit. Tapi itu apa? Mengairi bumi. Supaya apa? Buminya menjadi basah dan bisa ditanami. Ada tanamannya bisa subur, bisa bertumbuh. Kalau tanaman lama nggak disiram, menjadi kering kerontang. Nah, di sini tanamannya dikatakan firman Tuhan itu seperti begitu. Bertumbuh seperti seorang penabur bisa menumbuhkan tanaman. Memberikan akhirnya tumbuhannya memberikan kita semua manusia makanan. Ini luar biasa kebaikan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seperti apa? Di ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, tadi berhubungan dengan kalau Tuhan ini yang sudah berfirman, itu dapat dipercaya dan besar kuasanya. Di sini dikatakan di ayat 11, kalau Tuhan sudah berfirman, keluar dari mulutnya itu, tidak akan kembali seperti hujan tadi itu, enggak kembali ke langit, tapi membasahi dan juga akan
menumbuhkan tanaman. Jadi tidak sia-sia firman Tuhan itu. Dan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Selain melaksanakan juga akan berhasil. Jadi berhasil apa yang disuruh Tuhan. Jadi perkataan Tuhan itu selain dapat dipercaya, besar kuasanya akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain perkataan Tuhan itu besar dan dapat dipercaya, Tuhan itu perkataannya bukan seperti manusia. Ini bagian Tuhan. Kedua, Tuhan Allah bukan manusia. Di Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita tahu di dunia ini ada manusia yang bisa dipercaya. Ada manusia yang tidak bisa dipercaya. Tergantung karakternya orang itu seperti apa. Dikatakan firman Tuhan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Jadi Tuhan itu karakternya nggak seperti sebagian manusia yang suka berdusta. Ngomong sesuatu tapi lain nanti itu ceritanya. Banyak orang manusia termasuk orang Kristen, bahkan para hamba pun sangat hamba Tuhan, sangat disayangkan. Karakternya suka menipu, suka berdusta, memalukan Tuhan. Misalnya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Hamba Tuhan. Loh, masuk restoran itu nggak membayar. Caranya gimana? Kalau tinggal di hotel, satu kamar kan 2 orang. Lah ini yang 2 orang kan harus yang dapat makan gratis itu orang 2. Karena bayarnya itu hotelnya 1 kamar 2 orang. Yang lainnya ini mau makan gratis juga. Katalah nggak boleh toh, itu makan pagi hanya 2. Jadi itu dilihat-lihat ini. Oh ini ada dicatat. Oh ini mumpung nggak nyatet. Jadi minggir-minggir ya. Minggir-minggir. Wah situ tinggal repot-repot. Masuk. Itu hamba Tuhan yang mendustai. Nggak boleh. Itu dikatakannya harus dengan yang hanya tinggal aja yang bayar. Tapi dia nggak mau bayar. Itu berdusta kepada pemilik hotel itu. Dia nggak mau bayar. Juga menipu dengan macam-macam. Saya lihat ada mahasiswa, ada orang hamba Tuhan juga melakukan dusta dengan apa? Karangan penulisan, plagiat. Dianggap dia yang menulis padahal dia ngambil dari sana ini, tidak diberitahu dia dari mana datangnya. Demikian kita lihat juga banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan juga janji setia kepada istrinya, pada suaminya, tapi menyeleweng ke sana kemari. Juga janji minjam uang atau minjam apa, tapi nggak dikembalikan. Dan juga saya lihat ada orang Kristen sendiri juga, bukan hanya Kristen, dia melayani Tuhan. Kalau membuat bon itu, bon-bon ini mau diminta ini uang, ditambah-tambahi angkanya itu dibuat-buat yang tidak sesuai. Untuk apa? Sisanya untuk kantong sendiri. Itu manusia berdusta. Nah, dengan tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi Allah kita ini ada Allah yang benar. Tuhan Allah ini tidak seperti manusia. Jadi di Bilangan dikatakan, Tuhan Allah bukan seperti manusia. Kalau berbicara nggak bisa ditepati. Kalau berfirman tidak melakukannya. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan adalah Allah yang benar, yang maha kuasa, yang tidak berdusta. Selain itu, apalagi tentang perkataan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, di nomor 3, perkataan Tuhan itu akan digenapi. Di Matius 23 ayat 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku
tidak akan berlalu. Jadi apa yang Tuhan telah firmankan, apa yang telah Tuhan katakan akan berhasil, tidak akan berlalu begitu. Perkataan Tuhan itu akan digenapi. Pada saat yang Tuhan tentukan sendiri, katakan di sini ini Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini di Matius 24 itu. Langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap, tapi perkataan Tuhan itu kekal selamanya-lamanya. Dipercaya Tuhan akan datang kembali. Apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Nah, kalau kita kembali tadi di Yesaya pasal 52 ayat 13, sesungguhnya dimulai dengan kata sesungguhnya saya beri warna merah, sudah dikatakan Tuhan kalau berfirman itu selalu benar, gak diwalak-walik, tidak berdusta. Dikatakan sesungguhnya lagi. Jadi di sini mau menekankan apa yang Tuhan katakan itu dapat dipercaya. Memang gak berdusta dan ditekankan lagi. Gak seperti manusia. Sesungguhnya ini itu perkataan Tuhan itu benar. Apa yang dikatakan? Hambaku itu akan berhasil. Ini tentang hambaku, yaitu hamba Tuhan yang dikirim ke dunia akan berhasil. Jadi sesuatu yang dikatakan bukan hanya berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Jadi ini satu lebih tinggi. Bukan hanya ditinggikan, disanjung, lalu dimuliakan. Kita melihat banyak orang di dunia ini dengan berbagai cara. Entah cara itu karena apa, ingin ditinggikan. Dengan cara apapun juga mungkin bisa mendapat posisi yang tinggi, mungkin bisa dengan apa macam-macam supaya bisa ditinggikan. Dan di sini, tapi hamba Tuhan bukan hanya ditinggikan, tetapi juga dia ini akan juga dimuliakan. Kalau kita disanjung dan dimuliakan. Kalau kita melakukan sesuatu, tentu kita ingin berhasil, bukan? Kalau nggak berhasil, ya menjadi kecewa. Di sini kita ini diberi contoh dari hamba Tuhan yang bisa berhasil. Dan dia ini berhasil karena apa? Kenyataan hamba Tuhan yang dikatakan akan berhasil ini, dia ini mengalami berbagai tantangan, berbagai macam penderitaan. Bukannya jalannya mulus, bukan jalannya itu gampang, tetapi tantangannya. Dia ini dihina orang, tidak dihargai, tidak digubris. Dia ini kalau kita melihat di pasal 53 bisa melihat lebih banyak tentang penderitaannya. Kita akan lihat lebih banyak minggu depan. Juga dia ini adalah orang yang tidak dianggap. Jadi banyak orang tidak menganggap dia. Bukan itu saja, ternyata hamba yang tidak dianggap orang, dihina dan lain sebagainya, dia ini yang akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan Allah Bapa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau kita perhatikan di ayat 14, pasal 52 ayat 14 dikatakan, sebagaimana banyak orang akan terpelanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawaannya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi perlakuan kekerasan yang dijatuhkan kepada hamba Tuhan itu begitu buruk, sehingga membuat orang ini melihat dia ini mukanya dan juga perawakannya sangat menyedihkan. Sehingga tidak seperti manusia lagi. Begitu buruk rupanya. Kita lihat orang-orang yang mengalami KDRT. Entah itu penyiksaan dari suami,
atau penyiksaan dari berbagai orang. Ini orang yang mengalami KDRT, tentu mukanya bukannya senyum-senyum, tentu mukanya sedih, dan mukanya mungkin babak belur, tubuhnya mungkin babak belur. Dan disinilah Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami banyak kekerasan KDRT, saya melihat sendiri, saya juga mendengar orang-orang yang saya konseling, mereka ini direndahkan, dimarahi, dia ini tidak dihargai, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus datang ke dunia dari Allah, anak Allah yang maha kuasa, dia diperlakukan tidak baik juga, dengan perlakuan yang sangat kejam, rela menerima hukuman yang tidak pantas, yang seharusnya tidak dia terima karena dia tidak bersalah. Tetapi dia babak belur sampai hampir mati. Karena apa? Dosa kita semua. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Allah, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, kalau kita tadi di ayat yang 13 disebutnya sesungguhnya hambaku akan berhasil, akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ini ada hubungannya. Karena apa? Tuhan Yesus yang tidak berdosa datang ke dalam dunia, dia menanggung dosa kita semua, dia diperlakukan dengan sangat tidak baik, dan dia di sini ini mau rela melakukannya, taat kepada Allah Bapa sebagai juru selamat manusia sampai dia mati di kayu salib. Di sini karena perbuatan dia Tuhan Yesus itulah sehingga dikatakan tadi di ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi Allah, kemuliaan Allah dan Bapa. Disitulah karena perbuatan Tuhan Yesus untuk kita semua itulah, maka Tuhan Yesus patut ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mau menjadi manusia. Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Keadaannya bukan bertambah baik menjadi manusia, tetapi ditolak, dihina, difitnah, dikata-katai, belum lagi tentang tempat tinggalnya, surga yang sangat mewah, tetapi menjadi tempat yang hina. Dia waktu lahir di tempat yang dikatakan yang sangat sederhana. Dan pada waktu di Matius 8:20 dikatakan burung ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan Yesus sangat sederhana seperti itu. Keadaan seperti itulah membuat Tuhan Yesus ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Tuhan Yesus dimuliakan karena mau mengosongkan diri untuk kita semua. Nah, sekarang di ayat 15.
Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Tuhan Yesus menjalani kehendak Allah Bapa di surga, mengalami berbagai kekerasan fisik, emosi, penelantaran, dan lain sebagainya. Allah Bapa mengetahui dan tidak melupakannya. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah Bapa, setelah disalib dan mati bagi kita semua, Tuhan Yesus dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Disitulah Tuhan Yesus ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dengan kata lain, pengangkatan yang menjanjikan di bagai pembuka tadi itu tidak hanya dipenuhi di sana, tapi terus sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Kita lihat memangnya Tuhan itu ditinggikan di sana. Tetapi di sini dikatakan, bangsa-bangsa dan raja-raja ini, mereka ini menjadi terkejut, tercengang. Mereka melihat, tercengang apa? Melihat anak manusia, Tuhan Yesus, diperlakukan seperti itu, dihina dan disiksa sampai tidak babak belur. Bukan hanya tercengang karena itu, tetapi karena hamba yang menderita ini, nanti bisa dilihat di pasal yang selanjutnya. Tercengang ternyata melihat Tuhan Yesus ini adalah juga disanjung. Selain disanjung, ditinggikan dan dimuliakan. Jadi tidak masuk akal bagi pemimpin-pemimpin bangsa, tidak masuk akal bagi raja-raja melihat orang yang diperlakukan seperti itu, kok akhirnya malah ditinggikan, kok malah akhirnya disanjung, kok malah dimuliakan. Inilah yang membuat mereka tercengang. Kalau kita melihat hubungannya dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15 ini berhubungan dengan Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 4. Ini kalau tadi saya katakan ini Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 4 termasuk nyanyian hamba yang menderita. Yang samanya itu ada kesamaannya apa antara 52 13 15 dengan 42 1 dengan 4. Dua-dua ada nyanyian, suatu nyanyian tentang hamba yang menderita. Dan juga dua-dua ini yang mengatakan perkataan itu adalah Tuhan Allah sendiri yang mengucapkan. Dan diucapkan secara terbuka untuk semua orang bisa mendengar. Bukan hanya orang tertentu, tetapi untuk semua termasuk kita. Jadi di sini sama-sama tentang hamba yang menderita, saya mau melihat hubungannya dengan yang Yesaya 42 ayat 1-4. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak berteriak, tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi ini sudah dibahas beberapa minggu yang lalu. Di sini dikatakan Tuhan Yesus ini juga dikatakan dia ini adalah hamba yang diberi roh Tuhan di dalamnya.
Di sini nih dia ini kalau adalah hamba, kalau disakiti diam, mulutnya tidak berkoar-koar. Ini seringkali saya menghadapi banyak orang ya, waduh disakiti sedikit, entah siapa itu yang nyakiti, wah ribet, kalau bisa pakai loudspeaker seluruh dunia bisa tahu. Dia cerita pada si A, ini loh orang-orang itu seperti begini gini gini ini, menyakiti aku. Si B diceritai, si C, semua kalau bisa diberitahu di mana-mana. Itu manusia. Tapi hamba yang menderita ini Tuhan Yesus diam. Dikatakan dia ini tidak berteriak. Dia ini tidak menyaringkan suaranya. Tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Ini menyatakan pada kita, hamba yang menderita ini dia memang sungguh-sungguh mau menderita untuk kita semua. Dan dia menderita di pakai diri sendiri, di dalam dirinya sendiri, menanggung untuk kita. Dan juga di sini hamba yang menderita ini digambarkan seperti apa? Bulu yang patah, yang dulu yang dipatah, tapi ini dikatakan apa? Terkulai, tidak akan diputuskan. Jadi begitu sudah sakit seperti bulu yang sudah patah terkulai, tapi tidak diputuskan seperti sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Jadi dia ini begitu menderita tapi dia terus berjalan melakukan kehendak Allah sampai selesai tugasnya. Demikian Tuhan Yesus yang sudah melaksanakan kehendak Allah sampai terakhir. Di sini memberikan pengharapan kepada kita semua. Tuhan tahu penderitaan yang luar biasa dari dirinya, pengalamannya dilakukan tidak benar. Dan dia tetap bisa bertahan terus. Dan Tuhan mau mendorong kita semua. Di dalam dunia yang penuh tantangan ini, banyak ada ketidakadilan. Kita nggak salah disalah-salahkan. Kita diperlakukan nggak baik. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita ini jangan cepat-cepat kecewa. Jangan cepat-cepat ini seperti ini yang dulu ya terkulai ini tuh patah sudah habis. Jadi apinya lalu padam. Kita diberikan kekuatan supaya apa? Terus bisa bertahan dan terus bisa berjuang dengan bantuan daripada Roh Tuhan. Kita diberi kemenangan. Contoh daripada Tuhan Yesus menang, kita juga bisa menang dengan kekuatan daripada Allah. Kalau di sini, yang tadi ini di Yesaya yang tadi yang kita baca, Yesaya 42 digabungkan dengan Yesaya 52, apapun yang dihadapi oleh hamba yang menderita, yaitu Tuhan Yesus, betapa besarnya keadaannya, itu orang itu sampai terpelanjat tidak membuatnya terpuruk, tapi dia bisa berhasil ditinggikan dan dimuliakan. Jadi dari sini kita belajar apa? Kita belajar penderitaan dari hamba Tuhan yang menderita itu sangat luar biasa sekali. Besar sekali. Namun di sini kalau kita bisa belajar, apapun yang dihadapi hamba yang menderita ini, betapapun jelek keadaannya, dia tidak membuatnya lalu jatuh, terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ini malah bisa bangkit dengan bantuan Allah Bapa. Selesaikan tugasnya menjadi juru selamat dunia sampai selesai. Kita juga bisa melihat apapun yang lagi, kita bisa melihat di sini. Di sini kita lihat hamba yang menderita ini dengan bantuan Tuhan Allah akhirnya bisa diberikan kemenangan. Hamba yang menderita ini akan berhasil ditinggikan dan dimuliakan. Dengan kata lain, kita semua ini yang menghadapi berbagai keadaan di dalam dunia ini, apapun keadaannya yang sulit, dengan bantuan Tuhan Allah,
kalau itu kehendak Allah, kita juga dapat menang. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan daripada Allah Bapa. Jadi bagaimanakah keadaan teman-teman semua? Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda dapat tetap percaya pada ucapan Tuhan Allah, terutama pada waktu tantangan hidup besar? Jadi, teman-teman, tadi kita sudah melihat, kita mempunyai Allah ini perkataannya dapat dipercaya. Tapi bagaimana kalau tantangannya itu besar, kita ini tetap bisa setia dan tetap percaya pada Tuhan Allah. Lalu kalau pertanyaan yang kedua, kalau menghadapi orang yang masih ragu-ragu terhadap apa yang diucapkan Tuhan Allah, apa yang dapat Anda lakukan supaya membantunya tetap percaya dan imannya dikuatkan? Yang pertanyaan yang ketiga, banyak manusia ingin ditinggikan. Wah, macam-macam caranya. Bisa pakai sogokan uang, bisa pakai ini, itu kalau bisa ditinggikan. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, ditinggikan Allah Bapa setelah Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, taat melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita dapat merendahkan diri, taat melakukan kehendak Allah? Ini beberapa pertanyaan yang saya ingin teman-teman diskusi dengan teman-teman dan merefleksikan dengan apa yang terjadi yang tadi dibahas tentang bagaimana Tuhan Yesus ini ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Tapi melewati jalan salib yang begitu sulit dan tetap setia. Dan Tuhan hari ini juga menganjurkan pada kita bagaimana tetap setia. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum diskusi. Terima kasih Bapa yang di surga, kesempatan Tuhan berikan kepada kami semua untuk mempelajari tentang hamba yang menderita. Kiranya Tuhan Allah membantu kami semua untuk dapat percaya tentang apa yang telah Tuhan katakan. Terutama sewaktu mengalami berbagai tantangan hidup. Tolong bantu kami semua untuk dapat tabah, tidak pudar, atau putus harapan. Kiranya Tuhan membantu kami semua supaya dapat terus percaya dan Tuhan dapat menyertai dan memang Kaulah Sang Immanuel menyertai kami semua di dalam berbagai keadaan. Kuatkanlah anak-anak Engkau semua Tuhan supaya percaya dan tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Demi nama Yesus Kristus doa syukur. Amin.